Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Riko. Riko berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang bekerja keras di ladang, sedangkan ibunya adalah penjahit yang selalu berusaha menghidupi keluarganya dengan tangan terampilnya. Riko tumbuh dengan penuh kasih sayang karena ia adalah anak tunggal. Meskipun dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, Riko selalu bersemangat pergi ke sekolah. Ia akan berjalan kaki ke sekolah yang terletak beberapa kilometer dari rumah. Tidak jarang, ia harus menempuh jalan yang berlumpur atau berbatu untuk sampai ke sekolah. Suatu hari, Riko melihat ke majalah dan koran-koran setempat bahwa seorang mahasiswa dari anak petani lulus dari Universitas Kedokteran. Dan ia berpikir bagaimana jika ia menjadi mahasiswa tersebut. Namun, ada satu masalah besar yang menghalanginya. Riko sama sekali tidak berpengalaman dalam belajar. Dan bahkan dia tidak pernah belajar untuk ujian, sedangkan ia sudah kelas 11. Setelah berpikir sejenak, Riko memutuskan untuk mencoba. Ia mulai mencari cara belajar dengan efektif dan efisien di internet maupun bertanya kepada siswa pintar lainnya. Setiap malam, setelah membantu orang tuanya, Riko akan duduk di meja kayu kecil di sudut kamarnya, belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Terkadang ia merasa frustasi, namun ia tidak menyerah. Riko tahu bahwa tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Akhirnya, bulan hingga tahun pun berakhir. Sekarang, Riko sudah kelas 12. Riko sudah banyak mengetahui banyak hal, dan rankingnya naik dengan drastis. Yang semula 20 ke atas, sekarang sudah masuk 3 besar, dan ia menduduki peringkat pertama. Riko sekarang sangat berbeda daripada Riko yang dulu. Dia mulai sangat amat giat belajar dan sangat amat tekun. Seminggu sebelum ujian akhir sekolah dimulai, Riko sangat amat tekun dalam belajar. Dia rela begadang hingga larut malam hanya karena belajar. Hari pengumuman pun tiba. Riko pun segera berlari ke mading sekolah untuk melihat namanya di nilai paralel sekolah. Riko benar-benar sesak napas saat ia mencari namanya. Dan ketika ia melihat namanya sebagai rank 1 paralel dan mendapatkan beasiswa, ia hampir tidak percaya. Semua rasa lelah dan keraguan yang sempat menguasainya seakan hilang seketika. Dengan beasiswa yang didapatkannya, Riko akhirnya melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kedokteran di kota besar. Ia tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar tentang kehidupan yang lebih luas. Selama ia kuliah, Riko menjadi contoh bagi banyak temannya. Mereka sangat kagum akan kepintaran Riko dan semangat juang dan ketekunan yang dimilikinya. Suatu hari, setelah lulus dari universitas, Riko kembali ke desa kelahirannya. Ia pun membuka klinik gratis untuk membantu orang-orang di desa agar berobat di klinik gratisnya. Ia tahu betul rasanya hidup dengan penuh keterbatasan. Cerita Riko mengajarkan kita bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan hambatan, setiap langkah kecil yang kita ambil dengan tekun dapat merubah arah hidup kita. Tidak ada yang mustahil jika kita terus tahan dan tidak menyerah.